حي على الفلاح. Mengapa kita diajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah? Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Makanya disinggung di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman itu tidak kurang ada 31 kali diulang ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Jadi banyak nikmat itu diberikan oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara nikmat yang banyak itu tak bisa kita hitung. Di antara nikmat yang banyak itu adalah, di antaranya yang paling besar adalah nikmat kesehatan. Ya Pak ya, sehat kita. Jadi ketika kesehatan ini tak diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, ditarik sedikit saja. Mohon maaf Pak, Bu, saya cuma mencontohkan hal yang kecil dan sepele sekali. Kita sepele ini contohnya, bukan bermaksud jorok, tidak. Allah tahan kita tak bisa buang angin. Bahasa Melakonya kontut. Tahu Pak ya? Bapak ini udah lama bergaul dengan kita. Bahasa orang Pangkalan Melakonya kentut Pak. Kontut maksudnya. Mengapa saya contohkan ini? Ini yang paling ringan tak kita sadari. Kalau ada orang buang angin, kentut, kita lari daripadanya. Besar mata kita, oh kentut sembarangan, tak sopan, lari kita. Ketika kita mau buang angin di dalam ruangan seperti ini, kita yang lari. Jadi seakan-akan tak kita inginkan. Itu buang angin. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang seperti ini nikmat yang mungkin tidak kita inginkan. Kedengarannya sepele, kedengarannya hina, kita lari daripadanya. Orang lari daripadanya apabila kita buang angin. Maka kalau seandainya Allah tahan kita tak bisa buang angin 1 hari saja, gimana rasanya? Bu, Allah tahan kita tak bisa buang angin 1 hari saja, atau 2 hari, apalagi seminggu. Maka duit yang banyak itu disimpan di bank, tanah yang luas itu, kebun sawit itu, kebun karet itu, harta yang banyak itu akan kita tukarkan di rumah sakit sebagaimana kita menginginkan kembali bisa buang angin. Berapa duit di bank? Pak, berapa kita simpan? Berapa kita punya tanah? Kata dokter, Bapak, ini Bapak kalau mau buang angin lagi, Bapak ini terjadi gangguan di usus besar, usus kecil, kita operasi, duit operasinya 50 juta. Tak pakai BPJS umpamanya. Mau enggak kita menukar 50 juta Ibu? Mau tidak? Ya. Enggak Pak ya? Mau? Kalau tak mau tak bisa kentut. Jadi apa? Mau tak mau 50 juta rupiah duit yang kita cari 1 tahun, 2 tahun, hasil kerja kita, hasil keringat kita simpan di bank, kita jual tanah hanya untuk mendapatkan yang buang angin tadi. Begitu luar biasanya nikmat diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Apalagi Allah tarik nikmat-nikmat yang lain, kesehatan-kesehatan yang lain. Itulah mengapa kita diajak banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita yang duduk ini, kita yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat, merupakan orang yang sudah sangat kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita renungi
Betapa kita betullah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu sembunyikan, yang kamu dustakan? Kenapa? Nikmat itu sudah sangat banyak. Bapak Ibu yang saya muliakan, sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan bisa melepaskan rasa rindu kita dengan beliau. Kita telah terpisah lebih kurang 1443 tahun dengan kehidupan beliau. Kita tak bisa menengok wajah beliau. Ada ibu menengok wajah Nabi? Ada? Nah, tak ada kan? Dalam mimpi pernah jumpa? Tidak ada juga. Kalau orang Melayu paling mimpi di Kojai mau kan? Iya kan? Nah, itu luar biasa takutnya itu. Jadi dengan Nabi ini tahun Hijriah 1443 Hijriah, begitulah jarak kita dengan beliau. Sudah sangat lama kita tak berjumpa dengan beliau, tak bisa menengok wajah beliau. Dalam mimpi pun kita tak bisa berjumpa dengan beliau. Lalu bagaimana cara melepas rasa kerinduan kita dengan beliau? Maka diajarkan banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu luar biasanya kita rindu dengan beliau. Manusia yang mencintai, yang bertanggung jawab kepada umatnya dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita peringati hari kelahiran beliau. Ini salah satu bentuk cinta dan kerinduan kita kepada beliau. Mengapa kita peringati? Mengapa kita ulang-ulang? Jadi pada malam hari ini saya lebih memfokuskan kita untuk banyak-banyak merenung. Iya Bu? Bu? Nah, jadi luar jangan tidur ya. Nanti saya semangat-semangat ceramah, rupanya di sebalik tembok sudah tidur. Pas ditanya, apa tadi si ceramah? Oh, pokoknya itulah, enak lah katanya kan. Rupanya tidur. Udah Bu ya? Nah, walaupun tak nampak oleh saya, jangan tidur. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa kita peringati? Lebih banyak saya fokuskan pada malam hari ini. Yang pertama, apa gunanya? Ini sebagai bahan renungan bagi kita. Peringatan Maulid Nabi ini bagian daripada sarana kita untuk mencintai agama, untuk mengembalikan hati kita kepada agama. Jadi sebagaimana Bapak pimpin tadi sebut, umur senantiasa kita berkurang, angkanya bertambah, kesempatan hidup berkurang. Kematian itu pasti.
Ya Bu, tak bisa kita mengelak. Kemanapun kita belok-belokkan kehidupan ini, kemanapun kita lari, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, mau kita ingat atau tidak, mau kita sadar atau tidak, mau sholat atau tidak, mau cinta kepada agama atau tidak, mau menjadi orang alim atau tidak, kematian ujung-ujung tetap akan menjumpai kita. Jadi silakan pilih jalannya. Kemanapun jalan yang kita pilih, akhirnya tetap kematian juga. Jadi mau kemana kita? Oh, saya kan nggak takut Ustaz. Mau mati, matilah situ. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang menyadari adanya kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, maka kita perlu persiapkan. Memang betul dunia itu melalaikan kita, memang betul dunia itu selalu menjauhkan kita daripada kecintaan agama. Tapi ingat, jangan lupa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih utama. Dah Bu ya? Oh, ada yang bagi-bagi pula ya? Banyak nih, enggak? Di bawah aja. Berhenti kita dulu ya. Masih ada lagi? Kalau sebelah sini habis ya. Nah. Kalau tambah nantilah kita tambah. Nah. Baik, lanjut Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kita perlu merenung di dalam kehidupan ini. Makanya syair mengatakan, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia pun pasti akan padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia pun pasti akan padam sendiri. Jadi kehidupan dunia ini tak ubahnya kita seperti menyalakan lampu dinding pada malam hari. Diisi minyak penuh, minyak semakin hari semakin berkurang, semakin berkurang. Apabila minyak itu telah habis, maka lampu akan padam dengan sendirinya. Umur yang telah dititipkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini begitu juga. Umur itu sudah ada takarannya. Memang hitungan kita di dunia ini bertambah. Yang 10 menjadi 11, yang 11 menjadi 12. Tapi pada hakikatnya umur yang kita jalani itu, kita semakin hari semakin berkurang, semakin dekatlah kita dengan liang kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya kamu telah dilalaikan oleh kemegahan-kemegahan dunia, silau-silau dunia, kesibukan-kesibukan dunia, sampai akhirnya kamu masuk ke dalam liang kubur. Maka pada saat itu baru kau ketahui apa yang telah kau kerjakan. Itulah mengapa kita butuh pengajian Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya jangan pas di alam kubur baru kita sadar bahwa apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Jadi apa? Kegiatan beragama, pengajian-pengajian kita seperti ini tak ada lain dan tak ada bukan sebagai bentuk
kita untuk bermuhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesibukan dunia, kehidupan dunia yang kita jalani hari ini memang betul menyibukkan kita, menyilaukan kita. Tapi ingat, semua itu akan kita tinggalkan. Mau tak mau, rela tak rela, merenung atau tidak merenung, sadar atau tidak sadar, takut atau tidak takut, tetap akan kita tinggalkan. Makanya banyak-banyak kita merenung di dalam kehidupan menjalankan agama ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian apa lagi yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini? Pertama, dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, hendaknya bisa memotivasi kita di dalam beragama. Luar biasa, terima kasih kepada Bapak pimpinan. Walaupun mungkin ya betul tempat kita yang sederhana dengan jumlah penduduk yang sekian, mungkin karena disibukkan kita ternyata bekerja, tapi ternyata tak lupa kita untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi ini. Masih kita pikir kepada kita penting kegiatan beragama itu. Terkadang kalau tak ada kegiatan beragama ini, mohon maaf Bapak Ibu, jangankan ya di sini, mungkin di tempat kami saja di luar, itu orang ke masjid itu Pak, cuma itu aja orangnya. Ibu, nah, kalau di sini, oh di sini ramai ya, sama. Nah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalaulah bukan karena kegiatan agama, karena peringatan-peringatan acara-acara yang seperti ini kita buat, mungkin saja kegiatan kita kumpul-kumpul, datang ke masjid, datang ke musala ini sangat jarang sekali. Kita sibuk di rumah, kita sibuk menonton TV, kita sibuk kecapekan pada malam hari ini karena siangnya bekerja. Besok bangun kembali, bekerja lagi, makan minum, malamnya kecapekan, tidur, besoknya bangun lagi, bekerja lagi, makan minum, malamnya istirahat lagi, besoknya kerja lagi. Itu yang kegiatan yang perlu kita ulang. Tanpa terasa, hari besoknya Allah telah tetapkan sebagai hari kematian kita. Tak terasa itu. Yuk. Jadi kita menjalani umur itu tak terasa. Kalau dipikir, merenung, baru terasa. Makanya para ulama kita banyak, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hitung dirimu sebelum nanti Allah yang buat perhitungan. Banyak-banyak kau merenung, banyak-banyak kau muhasabah, banyak-banyak kau berpikir sebelum nanti Allah yang akan membuat perhitungan terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi umur itu ketika dijalani tak terasa. Kalau kita merenung baru tahu, oh ternyata umur sudah 60, umur sudah 70, umur sudah 40. Ketika dijalani tak terasa. Kalau umur sudah 50, pertanyaan kepada Bapak Ibu, kira-kira ada enggak 50 tahun lagi sisanya? Ada Pak? Enggak ada. Ibu berapa umur? 30 lah rata-rata. Nah, yang ibu-ibu, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40. Pertanyaannya, umur yang 30, kira-kira Anda enggak 30 lagi sisanya? Enggak bisa kita menjawab. Itu umur 30. Kalau umur 40? Umur 40. Kalau umur 50? Umur 50. Kalau 60, semakin sedikit ternyata sisa hidup kita lagi, makin sedikit jatah hidup kita lagi. Kalau tak termotivasi kita tentang menjalankan agama ini, masih juga tidak mau sholat, masih juga tidak mau baca Al-Quran, masih juga tidak mau ikut pengajian, masih juga tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka merugilah kita dalam menjalani kehidupan ini.
Jadi termotivasi kita di dalam menjalankan agama ini. Maka kegiatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sarana yang pertama bermuhasabah diri kita, merenung diri kita, dan jadikan ini sebagai ajang motivasi kita di dalam kita menjalankan ketaatan kita di dalam beragama. Sudah Bu? Bapak di luar sudah? Nah, sudah merokok? Nah, biar tak ngantuk merokok, silakan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini perlunya kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam